Hai sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Bagi teman-teman yang hendak mengambil KPR bersubsidi atau ingin membeli rumah secara KPR yang bersubsidi, teman-teman harus bisa mengetahui 5 hal terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli rumah KPR bersubsidi. Apa saja 5 tips tersebut? Silahkan simak sampai dengan selesai. Sebelum dilanjutkan, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Mudah-mudahan teman-teman yang diberikan kemudahan, mengais rezeki, dibukakan pintu rezeki yang berlimpah dan berkah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat subscriber semuanya, ada 5 hal yang perlu diketahui sebelum kita memutuskan membeli rumah KPR bersubsidi. Yang pertama, harus kita ketahui, kita telusuri, kita cermati terkait dengan kredibilitas dari pengembang. Kita harus mengetahui bagaimana kredibilitas si developernya. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara meng-cross-check ke Kementerian PUPR melalui sistem registrasi pengembang. Caranya kita bisa cross-check secara online, di mana tutorialnya sudah saya buatkan di video sebelumnya terkait dengan bagaimana cara mengetahui developer yang legal. Yaitu, jadi yang pertama kita ketahui dulu apakah pengembangnya atau developernya itu adalah legal, terdaftar atau tidak di Kementerian PUPR. Itu juga sangat penting. Kalau terdaftar, kalau dia legal, maka dia sudah memenuhi kriteria ataupun persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian PUPR sebagai pengembang perumahan bersubsidi. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus cari tahu status dari tanah perumahan yang akan teman-teman beli. Bagaimana status sertifikat tanahnya? Bagaimana cara mengetahuinya? Bisa ditanyakan langsung ke pengembang atau marketing yang bertugas di situ, atau bisa juga dicek langsung ke kantor Badan Pertanahan yang berada di kabupaten di mana lokasi perumahan tersebut akan dibangun. Nah, itu untuk mengetahui apakah tanahnya masih sengketa atau tidak, sudah dibayarkan kepada si penjual atau tidak. Jangan sampai di kemudian hari terjadi sengketa antara si pemilik tanah atau si penjual tanah dengan si pengembang tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pastikan teman-teman dapat mengetahui apakah si developer tersebut bekerja sama dengan pihak perbankan atau bank BUMN atau tidak. Karena kalau pengembang atau developer yang sudah bekerja sama dengan bank, tentu dia sudah memenuhi kriteria persyaratan-persyaratan untuk bisa bekerja sama dengan bank dalam memberikan fasilitas perumahan subsidi, KPR subsidi kepada masyarakat. Itu yang ketiga, teman-teman. Kemudian yang keempat, teman-teman juga harus mengetahui bagaimana contoh dari rumah yang akan teman-teman beli tersebut. Apakah bangunannya sudah ada atau belum ada? Kalau memang belum ada atau sifatnya inden, teman-teman minta diperlihatkan bagaimana contoh bangunannya. Biasanya di halaman depan itu, di gerbang perumahan itu suka ada rumah contoh. Nah, itu teman-teman silahkan cross-check, teliti seperti apa bangunannya, kemudian juga estetika dan lain sebagainya. Apakah sesuai dengan keinginan ataupun juga selera teman-teman? Ya, itu juga penting untuk diketahui. Kemudian yang kelima, juga teman-teman harus dapat mengetahui apakah si pengembang atau si developer tersebut akan memberikan fasilitas umum, sarana fasilitas umum seperti sarana ibadah, masjidkah, kemudian juga taman, kemudian juga sarana yang lainnya. Apakah itu ada atau tidak? Kalau misalkan perumahannya sudah terbangun, misalkan berapa persen, misalkan sudah ada fasilitas umumnya seperti masjid dan lain sebagainya. Kalau misalkan belum ada bangunannya, tanyakan apakah ada street plan, marketnya. Contoh misalkan apakah ada rencana pembangunannya, gambarnya ya. Di mana lokasi-lokasi sarana fasilitas umumnya, apakah rencana pembangunannya ada atau tidak.
tata letaknya di mana dan lain sebagainya, itu juga penting untuk diketahui teman-teman. Karena developer atau pengembang itu juga seharusnya memberikan fasilitas sarana ibadah, sarana umum bagi warga perumahan tersebut. Nah, kalau kelima hal tersebut ternyata lengkap sesuai dengan harapan dan keinginan, itu teman-teman bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, booking fee, kemudian juga pemesanan, kemudian selanjutnya nanti tahapan akad. Baik, itulah teman-teman ya, 5 tips aman sebelum kita memutuskan untuk membeli rumah KPR bersubsidi. Jika menurut teman-teman, menurut pemirsa YouTube, video ini berguna, bermanfaat bagi pemirsa YouTube, bagi masyarakat umum tentunya, maka dengan hormat dan penuh kerendahan hati kami memohon agar pemirsa YouTube, sahabat-sahabat YouTube semua, subscribe ke channel Pengacara Santuy Official agar channel ini bisa terus berkembang menjadi channel yang besar, berikan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, edukasi, dan menjadi sarana konsultasi berbagai macam permasalahan hukum. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.